semuanya, kembali lagi bersama gue Das di pembahasan sejarah. Sebenarnya di video kali ini yang akan gue bahas adalah sebuah mitologi yang menjadi referensi salah satu karakter yang ada di anime. Jadi, apakah gue harus membuat segmen baru yaitu segmen mitologi? Nah, tapi terlepas dari hal itu adalah mitologi yang akan kita bahas kali ini adalah sosok yang cukup menarik untuk dibahas. Karena tokoh ini telah menginspirasi Eiichiro Oda untuk membuat karakter Prometheus di dalam manga One Piece yang merupakan mahakaryanya. By the way, sebelum kita mulai, penyebutan tokoh atau tempat yang ada di dalam video ini menggunakan penyebutan asli dalam bahasa Yunani. Jadi mungkin penyebutannya akan terdengar berbeda dari penyebutan yang biasanya kalian dengar dalam bahasa Inggris. Dan ya, daripada kelamaan, langsung aja kita ke pembahasannya. Salah seorang mantan Yonko yang bernama Charlotte Lilin atau yang lebih dikenal dengan nama Big Mom, ia memiliki 3 kekuatan utama yang selalu ia gunakan ketika sedang berada di dalam pertarungan yang serius. Mereka bertiga ini adalah Napoleon, Prometheus, dan Zeus atau yang sekarang posisinya telah digantikan oleh Hera karena Zeus dianggap telah berkhianat. Nah, Prometheus ini bisa dibilang adalah salah satu jiwa Big Mom yang paling setia. Jadi dia ini adalah sebuah matahari dengan kekuatan api yang sangat ganas dan memiliki hasrat membunuh yang sangat besar karena mewakili hasrat membunuh Big Mom yang merupakan bagian dari pemilik jiwanya. Yang dimana pada Arkol Kick Island kekuatan Prometheus sangat menyulitkan Luffy dan para krunya. Yang bahkan jika Jinbei tidak menghadang armada besar Big Mom yang mengejar Luffy, mungkin mereka tidak akan pernah lolos dengan selamat. Prometheus merupakan salah satu titan yang berasal dari mitologi Yunani kuno. Jadi, seperti yang gue bilang tadi, karakter Prometheus di dalam dunia One Piece ini bukan berasal dari tokoh nyata, melainkan berasal dari sebuah mitologi kuno. Walaupun kita sendiri tidak tahu apakah kisah Prometheus dari mitologi kuno ini dibuat oleh orang-orang Yunani kuno karena terinspirasi dari sosok yang benar-benar pernah hidup di dunia nyata atau hanya sebuah kisah fiksi semata. Nah, bagi kalian yang belum tahu seperti apa peran Titan dalam mitologi Yunani, Titan ini dulunya adalah para penguasa bumi sebelum Dewa Olympus yang merupakan para dewa dari mitologi Yunani yang kita kenal saat ini. Tetapi suatu hari, mereka berperang dengan para dewa Olympus dan mengalami kekalahan yang akhirnya membuat mereka dihukum dengan cara dibakar di dalam api neraka yang abadi atau yang lebih dikenal dengan Tartaros. Perang antara para Titan dengan para dewa Olympus atau yang lebih dikenal dengan Titanomachia yang udah gue jelasin barusan, peperangan itu berlangsung sangat sengit karena baik pihak Titan maupun pihak dewa sama-sama memiliki keabadian dan tidak bisa membunuh satu sama lain. Dan juga tidak semua Titan di dalam perang ini berpihak kepada kubu Titan. Contohnya adalah Prometheus dan saudaranya yang bernama Epimetheus yang berpihak kepada para dewa Olympus karena tidak menyukai sifat Kronos yang merupakan pemimpin dari kubu para Titan di dalam perang Titanomachia. Nah, hal inilah yang akhirnya membuat Zeus sebagai pemimpin para dewa Olympus memiliki respek yang sangat tinggi terhadap Prometheus dan saudaranya, tidak seperti para Titan yang menjadi musuhnya dan ia jebloskan ke dalam Tartaros. Setelah perang Titanomachia berakhir dan kekuasaan jatuh ke tangan para dewa Olympus, Zeus berterima kasih kepada mereka berdua dan mempercayakan mereka berdua untuk menciptakan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Yang dimana nantinya Epimetheus ini di dalam mitologi Yunani dikenal sebagai sosok yang menciptakan seluruh hewan yang ada di dunia, mulai dari hewan yang hidup di udara, di darat, maupun di lautan. Sedangkan saudaranya yaitu Prometheus, ia menggunakan para dewa Olympus sebagai contoh desain untuk makhluk buatannya yaitu manusia yang ia buat dari gumpalan tanah liat. Jadi itulah kenapa dalam mitologi Yunani banyak para dewa Olympus yang memiliki bentuk yang sama persis seperti manusia pada umumnya. Hal itu karena menurut kepercayaan mereka, manusia adalah makhluk yang dibuat berdasarkan rupa para dewa Olympus sang penguasa dunia. Tetapi bedanya para manusia ini tidak diberikan keabadian oleh Zeus sang pemimpin para dewa dan tidak diizinkan untuk tinggal di Gunung Olympus yang merupakan rumah para dewa. Melainkan mereka para manusia ini dibuang ke bumi agar dapat membedakan mana para manusia dan mana para dewa karena wujud mereka yang sangat mirip. Kisah ini diawali dengan kemarahan Gea atas diskriminasi Uranus kepada keenam anak kandung mereka. Jadi, Gea dan Uranus memiliki 18 anak, yang dimana ke-12 anaknya adalah para Titan, lalu ketiga anak lainnya adalah para Kiklopos, dan 3 lainnya lagi adalah para Eketon Kire.
Nah, Uranus ini tidak menyukai keenam anaknya yaitu para Kiklopos dan para Ekatonchire karena wujud mereka yang menurut dia sangat buruk. Sehingga meskipun keenam anaknya tidak memiliki satupun kesalahan yang pernah mereka lakukan, mereka dimasukkan ke dalam Tartaros oleh Uranus yang membuat Gaia sangat marah melihat keenam anaknya menderita dan mendapatkan perlakuan diskriminasi dari ayahnya sendiri. Karena Gaia sangat marah kepada Uranus, ia mengajak para Titan yang merupakan anaknya sekaligus saudara kandung dari para Kiklopos dan Ekatonchire untuk membebaskan saudaranya dan menggulingkan kedudukan Uranus sebagai penguasa dunia. Namun dari sekian banyak anaknya, hanya Kronos lah yang mau menuruti perintah ibunya, sehingga Gaia pun membuatkan Kronos sebuah sawit dari amandatin yang akhirnya ia gunakan untuk memotong kemaluan Uranus. Tetapi bukannya menepati janjinya kepada ibunya, setelah menjadi penguasa dunia, Kronos justru memperketat penjagaan di Tartaros dengan menugaskan monster naga bernama Kampe yang akan membunuh siapa saja yang berusaha membebaskan para Kiklopos dan Ekatonchire. Melihat hal itu, dia menyumpahkan Kronos sebuah takdir atau kutukan bahwa ia akan bernasib sama seperti ayahnya yaitu digulingkan oleh anaknya sendiri dari tahtanya sebagai penguasa dunia. Nah, Kronos yang takut akan hal itu pun, ia selalu menelan semua anak dari istri pertamanya yang bernama Rhea, sampai akhirnya ketika anak bungsunya yaitu Zeus lahir, Rhea berhasil menipunya dengan memberikan Kronos sebuah batu yang diselimuti hingga terlihat seperti bayi. Yang dimana Zeus pun akhirnya bisa tumbuh dewasa tanpa sepengetahuan ayahnya, yang akan menelannya ke dalam perutnya jika ia mengetahui keberadaannya. Nah, setelah tumbuh dewasa, Zeus dibantu oleh Metis yang nantinya akan menjadi istri Zeus dengan memberikan sebuah ramuan yang dapat membuat Kronos memutahkan anak-anaknya yang tidak lain adalah saudaranya Zeus. Lalu setelah bertahun-tahun, akhirnya Rhea bisa lega karena melihat anak-anaknya selamat setelah Zeus berhasil menyamar sebagai orang asing yang memberikan sebuah ramuan yang sangat enak kepada Kronos. Setelah menyelamatkan saudara-saudaranya yang ditelan oleh ayahnya, mereka pun berkumpul di Gunung Olympus untuk merancang rencana yang akan menggulingkan tahta ayah mereka sebagai penguasa dunia. Dan nantinya, seperti yang gue bilang tadi, singkatnya terjadi perang antara Titan dan Dewa Olympus yang nantinya akan dimenangkan oleh pihak Dewa Olympus. Serta tidak hanya para Dewa Olympus saja yang bertarung melawan tirani Kronos, melainkan ada para Kiklopos dan Ekatonchire yang membantu mereka setelah dibebaskan oleh Zeus dari penderitaan yang mereka alami di Tartaros. Jadi intinya, alasan kenapa Prometheus dan saudaranya berkhianat yaitu karena mereka tidak suka sifat Kronos dan para Titan yang berpihak kepadanya yang suka berbuat semena-mena terhadap makhluk lain. Sehingga Prometheus dan saudaranya tidak berperang melawan Dewa Olympus yang dipimpin oleh Zeus untuk menghancurkan tirani Kronos yang melakukan diskriminasi terhadap makhluk yang tidak mereka suka meskipun mereka tidak melakukan kesalahan apa-apa. Seperti yang gue jelasin di bab kedua tadi, Prometheus adalah Titan atau sosok yang menciptakan manusia seperti kita di dalam kepercayaan mitologi Yunani. Tetapi meskipun Prometheus mendapatkan kepercayaan Zeus untuk menciptakan makhluk hidup, para manusia ini tidak disukai oleh Zeus karena wujud mereka yang sangat mirip dengan wujud para dewa Olympus. Selain itu, Zeus juga tidak suka dengan perkembangan manusia yang bisa dibilang sangat cepat sejak Dewi Athena selalu membantu Prometheus untuk membuat ciptaannya mendapatkan hidup yang lebih baik. Yang dimana selain Dewi Athena mengkaruniai hidup mereka dengan takdir yang bagus, Athena juga menyarankan Prometheus untuk memperkenalkan api kepada manusia agar mereka bisa berkembang lebih pesat sesuai harapan Prometheus. Dan ya, pada akhirnya api yang diberikan oleh Prometheus ini digunakan oleh manusia untuk membuat pemukiman, menghangatkan diri, dan membuat senjata untuk berburu hewan agar mereka tidak hanya memakan buah-buahan saja. Karena merasa bahwa para manusia telah mendapatkan karunia yang lebih dari cukup atau bisa dibilang berlebihan, Zeus pun menyuruh Prometheus untuk melakukan sebuah persembahan yang akan dilakukan manusia kepadanya. Dan akhirnya Zeus setuju dengan saran Prometheus yang ingin mempersembahkan sebuah batu yang terbesar dan terbaik yang nantinya akan diberikan oleh para manusia kepada Zeus sebagai sang dewa penguasa bumi. Nah, karena hasil persembahan akan dibagi dua yaitu untuk Zeus dan para manusia yang ada di sana, Prometheus yang mengetahui sifat serakah Zeus pun berusaha menipu Zeus dengan menampilkan dua bingkisan yang berbeda. Yang dimana bingkisan pertama adalah bingkisan kecil berisi daging yang ditutupi oleh kulit perut banteng sehingga tidak terlihat menarik. Sedangkan bingkisan kedua adalah bingkisan besar berisi tulang yang ditutupi dengan lemak banteng sehingga terlihat sangat menarik. Awalnya rencana Prometheus berhasil, tetapi setelah memakannya dan menyadari bahwa Prometheus telah menipunya demi makhluk ciptaannya itu, Zeus pun marah dan mengambil api dari bumi sehingga para manusia mengalami kehidupan yang sulit seperti dulu ketika mereka belum mengenal api. Tetapi karena rasa cintanya terhadap makhluk ciptaannya itu, Prometheus memanjat gunung Olympus untuk mencuri api dari bengkel Hephaistos yang akan ia berikan kepada manusia. Ketika mengetahui bahwa bumi terlihat sangat terang dan melihat manusia bisa menggunakan api yang padahal ia telah mengambil api dari bumi, Zeus pun murka dan menganggap bahwa Prometheus telah benar-benar menjadi seorang pengkhianat.
Lalu Prometheus pun dihukum dengan hukuman yang sangat sadis oleh Zeus, yang dimana ia digantung di sebuah batu yang terletak di pegunungan Kaukasus dan akan ada burung yang mencabik-cabik hatinya setiap hari. Alasan kenapa para burung tersebut akan mencabik-cabik hati Prometheus setiap hari, yaitu karena Prometheus adalah seorang titan yang merupakan makhluk abadi, sehingga siksaan tersebut akan terus berlangsung tanpa pernah berakhir karena hati atau livernya akan terus beregenerasi setiap kali hatinya telah hancur setelah dicabik-cabik oleh burung yang menyerangnya atas kehendak Zeus. Meskipun sebenarnya Zeus masih mau memberi ampunan kepada Prometheus jika ia mengambil kembali api dari dunia dan mengambil semua ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia selama ini berkat adanya api yang ia berikan kepada manusia. Tetapi karena Prometheus sangat mencintai makhluk ciptaannya itu, ia pun rela berkorban agar makhluk ciptaannya itu tetap memiliki kehidupan yang baik dan terus berkembang hingga menjadi versi terbaik dari diri mereka sebagai makhluk ciptaannya yang sangat ia cintai. Oke semuanya, itulah kisah nyata atau lebih tepatnya kisah dari mitologi Yunani kuno yang menginspirasi Eiichiro Oda sang pembuat manga One Piece untuk membuat karakter Prometheus di dalam karyanya yang menjadi salah satu senjata terkuat Big Mom. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Gua Dans, arigatou gozaimasu, salam hikikomori.